Dari 15 edisi yang sudah digelar sejak tahun 1996, cuma ada 4 negara yang pernah merasakan gelar juara turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara ini. Dan 1 negara begitu mendominasi. Mereka sudah 7 kali juara, lebih banyak dari gabungan 3 negara lainnya. Ya, ini soal Piala AFF, yang sekarang secara resmi disebut ASEAN Hyundai Cup, setelah Hyundai resmi jadi sponsor utama turnamen ini mulai tahun 2026. Turnamen ini sudah jadi ajang paling bergengsi buat negara-negara Asia Tenggara selama 3 dekade terakhir. Dan momentumnya pas banget buat kita bahas sekarang. Karena edisi terbaru ini baru saja resmi dimulai kemarin, tanggal 24 Juli, sekaligus merayakan 30 tahun sejak turnamen ini pertama kali digelar. Di video ini, kita bakal bedah lengkap siapa saja negara-negara yang pernah juara. Dan kenapa satu negara begitu mendominasi turnamen ini selama hampir 3 dekade. Sebelum lanjut, subscribe dulu 399 Universe biar gak ketinggalan video fakta unik tokoh dan tim dunia lainnya. Oke, kita mulai. Piala AFF pertama kali digelar tahun 1996. Awalnya dengan nama Piala Tiger, mengambil nama dari sponsor utama turnamen ini, Bir Tiger. Turnamen perdana ini digelar di Singapura dengan format home turnamen. Artinya seluruh laga dimainkan di satu negara dari awal sampai final. Setelah kerjasama dengan sponsor Bir Tiger berakhir tahun 2004, turnamen ini berganti nama jadi Piala AFF. Nama ini terus berubah beberapa kali seiring pergantian sponsor, mulai dari AFF Suzuki Cup dari tahun 2008 sampai 2020, lalu AFF Mitsubishi Electric Cup mulai edisi 2022, dan sekarang mulai edisi 2026 ini resmi berganti nama lagi jadi ASEAN Hyundai Cup setelah Hyundai menandatangani kesepakatan sponsor utama dengan Federasi Sepak Bola ASEAN. Turnamen ini diikuti negara-negara anggota Federasi Sepak Bola ASEAN dan digelar rutin setiap 2 tahun sekali, kecuali beberapa kali pergeseran jadwal karena situasi tertentu, seperti pandemi di tahun 2020, yang membuat turnamen itu baru terlaksana di awal 2022. Menariknya, khusus buat edisi 2026 ini, Timor Leste berhasil memastikan tempat di putaran final lewat babak playoff setelah mengalahkan Brunei Darussalam dengan agregat 6-1 dari 2 leg pertandingan. Ini artinya 10 tim yang akan berlaga di putaran final tahun ini adalah Vietnam, Singapura, Indonesia, Kamboja, dan Timor Leste di grup A, serta Thailand, Laos, Malaysia, Myanmar, dan Filipina di grup B. Sekarang, mari kita bahas negara yang paling mendominasi turnamen ini, Thailand. Dengan julukan Gajah Perang, Thailand sudah mengoleksi 7 gelar juara sepanjang sejarah turnamen ini. Jumlah yang jauh melampaui negara manapun di kawasan Asia Tenggara. Gelar pertama mereka diraih di edisi perdana tahun 1996, mengalahkan Malaysia 1-0 di final. Setelah itu, Thailand terus menunjukkan dominasinya. Juara lagi di tahun 2000 dengan mengalahkan Indonesia 4-1 di final. Lalu juara lagi di tahun 2002 lewat adu penalti melawan Indonesia juga. Setelah jeda cukup panjang tanpa gelar, Thailand kembali bangkit dan meraih 3 gelar beruntun dalam rentang waktu 6 tahun. Tahun 2014 mengalahkan Malaysia lewat agregat 4-3. Tahun 2016 mengalahkan Indonesia lewat agregat 3-2. Dan tahun 2020 dengan mengalahkan Indonesia lagi lewat agregat 6-2 di 2 leg final. Gelar ke-7 mereka datang di edisi 2022, mengalahkan Vietnam lewat agregat 3-2 di final. Satu-satunya kegagalan terbaru mereka terjadi di edisi 2024, saat mereka gagal mempertahankan gelar setelah kalah agregat 3-5 dari Vietnam di final. Meski itu sudah jadi penampilan final mereka yang ke-11 kalinya sepanjang sejarah turnamen ini. Yang bikin dominasi Thailand makin istimewa, mereka pernah 3 kali meraih gelar juara dalam 2 edisi beruntun, sesuatu yang belum pernah dicapai negara lain di turnamen ini. Setelah Thailand, negara kedua tersukses adalah Singapura dengan 4 gelar juara di tahun 1998, 2004, 2007, dan 2012. Menariknya, Singapura jadi negara kedua yang meraih gelar juara turnamen ini, cuma berselang 2 tahun dari gelar pertama Thailand, dengan mengalahkan Vietnam di final edisi 1998. Salah satu rekor paling mencolok sepanjang sejarah turnamen ini juga dicatatkan Singapura. Kemenangan telak 11-0 atas Laos di edisi 2007. Dengan 7 gol diantaranya dicetak sendirian oleh Noh Alam Shah, salah satu striker legendaris Singapura. Di posisi ketiga,
ada Vietnam dengan 3 gelar juara di tahun 2008, 2018, dan yang paling baru, 2024, saat mereka berhasil menghentikan ambisi Thailand meraih gelar ke-8 mereka. Kemenangan Vietnam di final 2024 ini jadi salah satu comeback paling dramatis, karena mereka berhasil membalikkan keadaan lewat kemenangan agregat 5-3. Dan yang terakhir, ada Malaysia yang baru sekali merasakan status juara di edisi 2010, mengalahkan Indonesia lewat agregat 4-2 di final. Sampai sekarang, ini masih jadi satu-satunya gelar juara Piala AFF yang pernah diraih Malaysia sepanjang sejarah mereka. Nah, sekarang kita bahas satu fakta yang mungkin cukup menyakitkan buat pecinta sepak bola Indonesia. Sepanjang sejarah turnamen ini, Indonesia justru memegang rekor sebagai tim yang paling sering melaju ke partai final, tapi belum pernah sekalipun berhasil membawa pulang trofi juara turnamen regional mereka sendiri. Total, Indonesia sudah 6 kali tampil di final. Tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Dan keenamnya berujung kekalahan. 4 diantaranya kalah dari Thailand, 1 kali dari Singapura di tahun 2004, dan 1 kali dari Malaysia di tahun 2010. Status sebagai spesialis runner-up ini sudah melekat cukup lama pada timnas Indonesia dan jadi salah satu cerita paling dikenal di sepak bola Asia Tenggara. Negara dengan basis supporter paling fanatik dan besar di kawasan ini, tapi belum juga berhasil menyentuh trofi juara turnamen regional mereka sendiri. Dan yang bikin pembahasan ini makin relevan, edisi terbaru Piala AFF sekarang bernama ASEAN Hyundai Cup 2026, yang jadi edisi ke-16 sepanjang sejarah turnamen ini, sekaligus perayaan 30 tahun sejak edisi pertamanya, resmi bergulir sejak tanggal 24 Juli lalu dan akan berlangsung sampai 26 Agustus mendatang. Laga pembuka grup A sudah dimainkan. Singapura menang dramatis 2-1 atas Kamboja lewat gol kemenangan di masa injury time, sementara Vietnam, sang juara bertahan, langsung pesta gol 7-0 atas Timor Leste, yang baru pertama kalinya bertemu mereka di panggung utama turnamen ini. Dengan hasil ini, Vietnam memimpin klasemen sementara grup A, unggul selisih gol tipis dari Singapura yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sehari setelahnya, giliran grup B yang bergulir. Malaysia sempat tertinggal lebih dulu dari Myanmar, sebelum berhasil membalikkan keadaan lewat 2 gol Paulo Josue di babak kedua, salah satunya lewat penalti, dan menang 2-1. Di laga lainnya, Thailand tampil dominan dan menghancurkan Laos 5 gol tanpa balas, dengan Kakana Kamyok mencetak 2 gol di antaranya. Malaysia dan Thailand sama-sama mengoleksi 3 poin di posisi puncak grup B, dengan Thailand unggul selisih gol. Sementara itu, timnas Indonesia sendiri belum bertanding sama sekali sejauh ini. Skuad Garuda asuhan John Hortman baru akan memulai kampanye mereka tanggal 27 Juli mendatang, menjamu Kamboja di Stadion Pakansari, Bogor. Laga ini jadi kesempatan emas buat Indonesia menyamai perolehan poin Vietnam dan Singapura di papan atas klasemen, sekaligus modal awal buat mengejar mimpi mematahkan status spesialis runner-up mereka. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari perjalanan panjang Piala AFF ini? Thailand jelas jadi raja tak terbantahkan di kawasan Asia Tenggara, dengan 7 gelar juara yang jauh meninggalkan negara-negara lainnya. Tapi sepak bola selalu punya cara untuk mengejutkan, seperti yang dibuktikan Vietnam di edisi 2024 lalu. Dan buat Indonesia, cerita spesialis runner-up ini mungkin akan terus jadi bahan pembicaraan, sampai suatu hari nanti skuad Garuda akhirnya berhasil mengangkat trofi yang sudah dinanti-nantikan sejak turnamen ini pertama kali digelar hampir 3 dekade lalu. Dan besok kita akan langsung tahu bagaimana awal perjalanan mereka di edisi 2026 ini. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa like, tulis prediksi kamu soal laga Indonesia lawan Kamboja dan juara Piala AFF 2026 di kolom komentar. Dan subscribe channel 399 Universe biar nggak ketinggalan video fakta unik tokoh dan tim dunia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping.